Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Wiranata, kelas 5 BMI Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Jual Beli Kue di Suryatat berbasis website. Berikut latar belakang. Suryatat merupakan sebuah toko kue yang berada di Kabupaten Badung, tepatnya beralamat di Jalan Batosari, Taman Gria, Kuta Selatan. Pada Suryatat, proses dari penjualan selama ini yang digunakan masih secara manual, yang dimana pembeli harus datang langsung ke toko. Transaksi yang dilakukan belum menggunakan sebuah sistem informasi dalam pemesanan, melainkan masih secara manual. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengembangkan sebuah sistem yang dapat dijalankan di website dengan judul Sistem Informasi Jual Beli Kue di Suryatat berbasis website. Dengan sistem jual beli ini diharapkan dapat memudahkan pemilik toko atau pengelola toko untuk mendata transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga tidak lagi mendata transaksi manual, dan selain itu juga dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan sehingga bisa mengetahui waktu dan tanggal pengiriman pesanan tanpa harus datang ke toko secara langsung. Kemudian adapun rumusan dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil rumusan masalah yang akan menjadi bahan pembahasan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi jual beli kue di Suryatat berbasis website. Kemudian batasan masalah yang pertama, sistem informasi ini dibangun untuk karyawan dan untuk pelanggan. Kedua, sistem informasi ini dapat menampilkan jenis-jenis produk yang tersedia secara berurutan berdasarkan kategorinya. Ketiga, pada sistem ini user dapat melihat produk secara jelas yang berupa gambar dari setiap produk, harga, maupun deskripsi dari produk tersebut. Yang keempat, pada sistem ini terdapat fasilitas yang memungkinkan user untuk melakukan transaksi pembelian produk yang terdapat pada sistem Suryatat. Selanjutnya, adapun metodologi. Pada proyek ini akan melakukan penelitian dengan metodologi pengembangan sistem model waterfall dengan tahapan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, analisa kebutuhan menggunakan 3 metode: observasi yaitu secara langsung, wawancara, dan juga menggunakan metode studi pustaka. Yang kedua yaitu desain sistem, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, dan yang kelima yaitu pemeliharaan sistem. Selanjutnya, berikut merupakan rancangan sistem atau flow map sistem berjalan. Yang pertama, pembeli datang ke lokasi penjualan yaitu Suryatat, kemudian pembeli melihat ketersediaan produk, kemudian pembeli melakukan pemilihan produk. Setelah mendapatkan produk yang ingin dibeli, maka pembeli akan menanyakan harga dari produk tersebut. Kemudian penjual akan memberikan informasi harga dari produk tersebut, dan pembeli melakukan transaksi pembelian. Kemudian penjual memberikan produk kepada pelanggan, dan pembeli menerima produk dan melaksanakan pembayaran. Dan terakhir, penjual menerima pembayaran dan mencatat pembayaran tersebut. Kemudian adapun flow map pemesanan dan pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, pembeli mengakses website penjualan Suryatat, kemudian mencari produk yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan produk yang tersedia. Kemudian pembeli dapat untuk melakukan pemesanan produk yang diinginkan. Kemudian sistem akan melakukan validasi atau pengecekan apakah pembeli sudah melakukan login. Kemudian jika pembeli sudah melakukan login, sistem akan menampilkan form pemesanan produk.
Apabila pembeli belum login, sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya, pembeli dapat memasukkan data untuk login. Kemudian, sistem akan kembali memeriksa apakah pembeli sudah melakukan registrasi atau belum. Apabila sudah registrasi, sistem menampilkan halaman login. Apabila belum registrasi, maka menampilkan form untuk registrasi. Pembeli mengisi form registrasi yang kemudian disimpan pada database. Jika berhasil registrasi, kemudian pembeli melakukan login. Ketika sukses login, pembeli dapat melakukan pemesanan produk di sistem. Selanjutnya, sistem memproses pemesanan kemudian menyimpan ke database. Kemudian, sistem menampilkan sistem metode pembayaran. Dan selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran melalui transfer bank. Kemudian, sistem menampilkan halaman untuk upload bukti pembayaran dan pembeli melakukan upload bukti pembayaran berupa slip transfer bank. Selanjutnya, sistem memproses data pembayaran kemudian menyimpan ke dalam database. Dan yang terakhir, kemudian admin akan mengkonfirmasi pembayaran dari pelanggan tersebut. Setelah itu, adapun flow map untuk penambahan produk sebagai berikut. Yang pertama, admin mengakses website penjualan kue Suryatat. Yang kedua, admin memilih menu login. Yang ketiga, sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian, admin melakukan login. Kemudian, sistem melakukan pengecekan terhadap data admin apakah valid atau tidak valid. Apabila data login admin tersebut valid, sistem akan menampilkan halaman admin. Apabila login tidak valid, maka admin melakukan login kembali dengan sistem yang menampilkan halaman login kembali. Kemudian admin menginput produk baru. Kemudian produk baru yang diinputkan tersebut kemudian disimpan pada database. Setelah itu, admin dapat melihat data dari produk yang sudah diinputkan tadi. Kemudian adapun rancangan use case diagram sebagai berikut. Yang pertama, ada use case registrasi digunakan untuk dapat melakukan proses pemesanan produk oleh pembeli. Yang kedua yaitu use case melihat produk, yaitu pembeli nantinya dapat melihat produk yang tersedia di Suryatat. Use case pemesanan produk yaitu pembeli dapat melakukan proses pemesanan produk yang tersedia. Kemudian, use case pembayaran produk yaitu pembeli melakukan proses pembayaran terhadap produk yang diinginkan dan sudah melakukan pemesanan. Yang kelima yaitu use case mengelola data website, yaitu admin mengelola data website. Admin dapat melakukan input produk, delete produk, update produk, dan juga mengelola data lainnya pada website ini. Kemudian yang keenam, use case login, yaitu digunakan untuk login terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pada sistem. Login untuk admin dan untuk user. Kemudian yang ketujuh, use case mengelola data pembayaran. Use case ini yaitu admin melakukan pengelolaan dan pembayaran produk dari pelanggan atau mengelola data pembayaran produk. Itu merupakan tugas dari admin. Kemudian adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan yaitu berdasarkan proposal yang telah dibuat, dapat diambil kesimpulan dengan adanya sistem informasi jual beli pada Suryatat dapat memudahkan pemilik toko dan pengelola toko untuk mendata transaksi-transaksi yang terjadi sehingga tidak lagi mendata transaksi secara manual, dan selain itu juga dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan hingga mengenai waktu dan tanggal pengiriman pesanan tanpa harus datang ke toko langsung. Maka dari itu, maka bisa meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Kemudian, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sistem ini masih dapat dikembangkan lagi nantinya agar lebih menarik dan user friendly, atau juga dapat menambahkan menu-menu atau fitur baru yang dapat mempermudah penggunaan nanti. Sekian dari saya,
Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk demo program dari sistem informasi. Kita akan memanggil website kita, localhost dengan nama website enter. Jadi ini merupakan data website yang terdapat menu home, menu kontak, dan payment cara pembayaran. Kemudian kita akan login terlebih dahulu dengan bagus@gmail.com, password bagus untuk login. Nah, jadi ini merupakan tampilannya. Di sini kita bisa memesan menu. Kita akan klik pesan, kemudian kita membeli pembuat ini sejumlah 2 saja. Kita klik selesai belanja, kemudian pengiriman tanggal 24 jam 9. Kemudian kita pilih anyar, proses. Transaksi Anda berhasil, silakan ke pembayaran. Kita serang ke payment untuk melihat rekening, kemudian kita ke pembayaran. Jika sudah melakukan transfer, kita klik bayar. Jumlah bayar masukkan 380.000, bukti bayar, open. Kemudian kita klik masukkan keterangan pembayaran kue, kemudian kirim. Oke. Kemudian kita masuk ke halaman admin. Kita login sebagai admin. Maka akan ada pemberitahuan pesanan masuk 1. Sini kita klik detail pesanan, kita klik pembayaran, masih pending. Kita akan klik detail, cek bukti transfer sudah masuk, kita akan bisa setujui. Oke, verifikasi. Oke, sudah statusnya verifikasi. Kemudian kita akan memasukkan data user. Di sini kita bisa menambahkan data user, kemudian bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Kita akan menghapus user yang bernama Bahasaka. Delete. Oke, maka hilang. Kemudian kita akan menambahkan data produk. Modern, nama produknya baru, kue baru, upload gambar. Kita mencari gambar kue, kan. Kemudian harga satuannya kita masukkan 98.000. Klik simpan. Oke, maka kita cek data tat baru sudah masuk. Kemudian kita akan mengupdate menjadi tat baru 2. Kita simpan, kita pilih gambar terlebih dahulu, open, kemudian simpan. Oke, maka sudah berubah menjadi tat baru 2. Kemudian akan kita hapus data tersebut. Cek data sudah terhapus. Kemudian ini merupakan kontak yang dikirimkan user kepada admin. Dan laporan penjualan sebagai berikut, dan di sini bisa mencetak untuk laporan penjualan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.